Shalom teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran PAK pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran PAK, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Edo sudah memimpin doa bagi kita semua. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 14, masih tentang bersyukur. Secara khusus hari ini kita akan belajar bagaimana bersyukur di situasi yang sulit. Kita akan melihat dan mendengarkan sebuah lagu. Nah, lagu ini berasal dari Kidung Jemaat, yaitu buku rohani. Dan yang istimewa adalah lagu yang akan kita dengar ini diciptakan oleh seseorang yang tidak bisa melihat. Mungkin kalian sudah pernah dengar namanya, Fanny Crosby. Dia hidup sekitar 150 tahun yang lalu. Nah, yuk kita sekarang akan dengarkan sama-sama lagunya. Bagaimana ya rasanya menjadi orang yang tidak bisa melihat? Gelap ya, kalau kita memejamkan mata beberapa menit saja kita pasti merasa tidak nyaman. Malam-malam listrik mati ya, gelap, tentu perasaan tidak enak. Nah, Fanny Crosby ini dulu bisa melihat ya. Dia bisa melihat, tetapi tiba-tiba karena suatu penyakit lalu dia penglihatannya menurun sampai akhirnya tidak bisa melihat, buta, tunanetra. Dari Fanny Crosby ini kita belajar ya bahwa ternyata kesulitan yang ia alami tidak membuatnya menyerah. Mungkin di awal-awal tentu Fanny Crosby juga merasa sedih ya, karena sebelumnya bisa melihat, sekarang jadi buta. Orang buta itu pasti tidak menyenangkan ya. Bukan hanya dia tidak bisa melihat, tetapi dia juga pasti tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman ya. Makan misalnya, kalau kita makan kita ngambil telur pakai sendok, pakai garpu ya.
bisa nonton TV dan sebagainya, kan kita kan sehari-hari bisa mainan game dan sebagainya. Tapi kalau lalu tiba-tiba menjadi tidak bisa melihat, pasti ini sebuah hal yang tidak mudah untuk siapapun, termasuk untuk Fanny Crosby. Tetapi kita ternyata lalu melihat ya bahwa Fanny Crosby ini dikenang sebagai seorang pencipta lagu yang jumlah ciptaannya itu anak-anak bukan hanya 1 atau 10 atau 100, tetapi sampai 8.000 ya. Pak Yosi saja mencipta lagu 1 saja tidak bisa ya. Betapa Tuhan luar biasa ya, memberi talenta kepada seseorang ya, memberi bakat sehingga Fanny Crosby ini sampai sekarang lagu-lagunya dinyanyikan di gereja-gereja di seluruh dunia sampai hari ini. Nah, anak-anak, dari Fanny Crosby kita belajar ya bahwa situasi yang susah ternyata bisa diubah. Situasi yang susah tidak harus membuat orang lalu jadi mengeluh, menggerutu ya. Kita semua pernah tentu mengalami situasi yang sulit. Kita semua tentu pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang hanya bisa mengeluh ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari beberapa ayat firman Tuhan ya, yang ada di buku kalian ya. Ada 3 ayat yang menjadi dasar bagi pelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama dari kitab Roma 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, anak-anak, surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini menjelaskan bahwa ternyata dalam iman Kristen, keadaan yang sulit tidak perlu dijadikan alasan untuk meninggalkan Tuhan ya, melainkan justru seharusnya membawa kita supaya makin tetap berserah, bergantung pada Tuhan. Bayangkan kalau semua yang kita inginkan terpenuhi ya. Kita pengen punya tas, kita pengen punya sepatu yang bagus, kita pengen punya baju yang bagus, kita pengen punya nilai yang bagus, kita pengen menjadi orang kaya, semuanya terpenuhi. Pasti kita akan menjadi orang yang tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau bergantung sama Tuhan. Karena apa? Karena keinginan kita sudah terpenuhi. Nah, karena itu justru keadaan sulit itu ada positifnya ya. Karena apa? Keadaan sulit itu membuat kita mau untuk mencari Tuhan dalam doa ya. Kita mau minta tolong sama Tuhan. Nah, itu salah satu hal positif yang bisa kita lihat ya. Kalau kita sekarang sedang susah, nah mungkin itu cara Tuhan supaya kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita mau dekat kepada Tuhan. Berikutnya masih dari Paulus. Kali ini suratnya kepada jemaat di Efesus. Dari Efesus 5 ayat 18-21. Pak Yosi bacakan sebagian ya, karena ayat-ayat ini panjang. Mulai dari ayat yang ke-19. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam surat Efesus ini Paulus mengingatkan ya kepada jemaat di Efesus supaya mereka hidup dengan penuh syukur ya, hidup dengan penuh terima kasih kepada Tuhan. Ditunjukkan melalui apa? Melalui puji-pujian kepada Tuhan, melalui memberi semangat kepada orang-orang lain gitu ya. Jangan kita ini hidupnya malah membuat orang lain merasa lesu ya, merasa ikut sedih. Wah, kok kita kok jarang bersyukur, kalau ketemu orang wajahnya selalu sedih, tertekan. Enggak ya.
Paulus minta dan mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang memberi semangat kepada orang lain. Nah, lalu dalam ayat yang ketiga, ayat berikutnya sudah pernah kita bahas juga sebetulnya kemarin-kemarin ya. Pak Yosi bacakan ulang. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat jelas ya anak-anak ya. Rasul Paulus menegaskan ajakannya untuk hidup bersyukur ya. Untuk orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ajakan ini mungkin dianggap aneh ya. Masa mengucap syukur kok dalam segala hal? Misalnya dalam segala hal itu kan dalam semuanya ya. Kalau ada saudara kita, orang tua kita meninggal misalnya ya, lalu kita bisa bersyukur enggak? Nah, kita juga harus bersyukur ya. Sebagai orang Kristen, tentu kita juga boleh bersedih ya. Aduh, saudaraku, orang tuaku meninggal, kita menangis, boleh ya. Tetapi secara keseluruhan kita juga tetap bisa bersyukur ya. Karena kita percaya apa? Orang yang meninggal di dalam Kristus, maka dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di surga ya. Maka dia sudah mendapatkan hidup yang kekal. Maka dia dengan imannya akan membawa dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Gembala yang menjadi juru selamat. Anak-anak, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang mengikut Tuhan Yesus, bukan berarti bahwa hidup kita itu akan enak-enak semua, hidup kita akan lancar, enggak ya. Jadi kita tahu bahwa apa? Menjadi orang Kristen kita juga akan mendapatkan kesulitan ya, seperti orang-orang yang lain. Orang Kristen itu mengikut Tuhan Yesus. Orang Kristen itu meneladani Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri selama hidup juga mengalami kesulitan, menderita, bahkan harus disalib karena bukan karena bersalah, bukan karena berdosa, tetapi dia tetap harus menderita. Nah, apalagi kita ya, orang Kristen, kita mengikut Tuhan Yesus, tentu kita juga pada saatnya akan mengalami kesulitan ya. Kita akan mengalami kesusahan. Tetapi kita mengingat ya, bahwa bersama Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, meskipun ada kesulitan, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan penyertaan. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Asalkan kita mau membuka mata hati kita, asalkan kita mau untuk terus mencari Tuhan di dalam doa, mau untuk bersyukur ya, maka kita akan menemukan bahwa oh Tuhan, Engkau tidak meninggalkan aku meskipun aku sedang susah gitu ya. Lalu berikutnya, menjadi orang Kristen tidak lepas dari kesulitan. Lalu juga menjadi orang Kristen itu juga bukan berarti bahwa kita akan selalu mendapat apa yang kita inginkan ya. Apa ada sih orang yang selalu mendapat apa yang dia inginkan? Tidak ada ya. Orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling hebat, paling berkuasa sekalipun, tentu pernah mengalami menginginkan sesuatu tapi tidak bisa ya. Misalnya, siapa sih orang yang tidak pengen sehat gitu sekarang ini ya? Tapi ternyata apa? Virus COVID itu, virus corona itu tidak pandang bulu ya. Orang yang paling hebat, ada yang akhirnya sakit, meninggal. Orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, siapapun kena. Nah, itu artinya apa? Artinya ya berarti memang setiap orang harus menghadapi kenyataan ya. Apalagi orang Kristen ya, kita tahu oh yang kita inginkan itu tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang tidak pernah janji bahwa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Enggak ya. Kita ingat tadi Fanny Crosby ya. Fanny Crosby tentu tidak ingin hidup dalam kesulitan. Fanny Crosby tentu ingin mendapat apa yang dia inginkan, yaitu melihat. Tapi ternyata dua hal itu tidak dia dapatkan. Fanny Crosby hidup dalam kesulitan. Fanny Crosby tidak mendapat yang dia inginkan.
tetapi Fanny Crosby tetap mau mengikut Tuhan, tetap mau dipakai oleh Tuhan, tetap mau bersyukur di tengah situasi yang sulit. Nah, kita mau belajar dari Fanny Crosby, kita mau belajar dari ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, anak-anak ya. Bagaimana lalu caranya supaya kita tidak menjadi orang yang sibuk mengeluh ya. Jadi memang harus belajar berproses. Ini sesuatu yang tidak mudah. Pak Yosi juga alami dalam keadaan yang menyenangkan ketika Pak Yosi mendapat apa yang diinginkan. Ketika doa-doa dikabulkan, itu gampang untuk memuji nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jika dalam keadaan yang sulit, inilah yang menjadi ujian, inilah yang menjadi tantangan buat kita semua anak-anak ya. Bagaimana supaya kita juga tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Gelas ini isi air ya, tetapi airnya hanya setengah. Menurut kalian, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Kalau kalian menjawab ini setengah penuh, jawaban kalian betul. Tetapi kalau kalian menjawab ini setengah kosong, jawaban kalian juga betul. Karena memang kenyataannya gelas ini bisa dilihat sebagai setengah kosong, tetapi juga setengah penuh, tergantung cara pandang kita ya. Tapi kalau kita memilih untuk mengatakan, wah ini gelasnya kok setengah kosong, nah itu kita berbeda. Kalau kita mengatakan, wah ini setengah penuh, aku bersyukur dah sudah ada isinya meskipun hanya setengah ya. Dari gelas kosong ini kita belajar untuk meskipun isinya hanya separuh, tapi masih bisa aku minum. Melalui gelas dengan air yang setengah penuh atau setengah kosong ini kita belajar untuk mulai bersyukur, untuk mulai melatih cara pandang kita. Cara pandang orang yang bersyukur adalah cara pandang yang memampukan dia untuk melihat bahwa ada hal-hal baik ya, ada hal-hal positif yang bisa disyukuri. Kalau kita hanya melihat aduh kok setengah kosong, maka kita hanya akan menjadi orang yang hidup dengan keluhan ya, yang akan membuat hidup kita malah tidak nyaman, kita menjadi sedih gitu ya. Selalu ada yang bisa kita syukuri kalau kita mau fokus kepada Tuhan. Di tengah hal-hal yang terburuk sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap berkarya ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Saat ini kita semua masih dalam masa pandemi. Banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita, termasuk kita ya, karena tidak bisa bersekolah secara tatap muka. Tetapi karena kita mau belajar untuk bersyukur ya, di tengah segala keadaan, sekarang mari kita coba lihat apa sih yang bisa kita syukuri dari pandemi COVID ini. Ya, ternyata ada beberapa hal positif anak-anak ya. Polusi berkurang ya, karena orang-orang kan tidak bisa bekerja, tidak bisa pergi kemana-mana, sehingga tidak ada polusi berkurang. Lalu pemanasan global turun ya, bumi tidak lagi sepanas sebelumnya, air jadi lebih bersih, getar bumi berkurang, udara juga lebih bersih. Nah anak-anak, itu beberapa hal yang bisa disyukuri ternyata di balik hal-hal yang kelihatannya membuat orang menderita. Nah ini menjadi tugas buat kita semua ya. Tugas hari ini buat kalian adalah ceritakan satu kesulitan yang pernah kalian alami. Ceritakan satu kesulitan yang pernah atau sedang kalian alami, lalu coba kalian tuliskan hal-hal yang bisa kalian syukuri dari kesulitan yang kalian alami itu. Jadi tugas hari ini jelas ya anak-anak. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pada hari ini?
Jadi bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat suka maupun duka. Bersyukur dalam situasi yang sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita itu ada dalam kuasa Tuhan. Bersyukur dalam situasi yang sulit menunjukkan bahwa hidup kita itu ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Tuhan selalu dampingi kita, kuatkan kita. Nah, karena itu kita juga akan dimampukan untuk bersyukur di tengah kesulitan sekalipun. Ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita dan selalu ada pelangi sehabis hujan. Artinya apa? Artinya selalu akan ada hal baik di balik kesulitan yang kita alami. Anak-anak, untuk menutup pelajaran pada hari ini kita akan bersama-sama melihat seorang penyanyi rohani ya. Kalau tadi ada Fanny Crosby dari luar negeri, ini kita ada Gracia dari Indonesia yang juga tidak bisa melihat. Seorang penyanyi rohani remaja yang di dalam kebutaannya dia ternyata mau hidup dengan penuh syukur, mau hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Kalian hayati lirik lagunya, mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga dimampukan ya anak-anak ya, untuk tetap bersyukur dalam keadaan yang sesulit apapun. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
Kau ada